wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masruro. Saya dari kelas HPI 5A dengan NIM 050103219. Di sini tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas UTS saya dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Bagus. Jadi di video ini saya akan menjelaskan atau menerangkan kepada teman-teman semua penonton video saya untuk pembahasan mengenai materi penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan. Oke, kita langsung aja masuk dalam materi yang pertama, yaitu mengenai penyelidikan. Jadi teman-teman, penyelidikan ini di dalam KUHP ini diberikan definisi, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tindakannya dilakukan penyidikan gitu. Jadi tugasnya itu terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini adalah sebuah tindakan untuk mendahului penyidikan, teman-teman. Jadi sebelum adanya penyidikan itu dilakukan penyelidikan, gampangnya seperti itu. Lalu kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, itu penyelidikan ini adalah tahap pertama dalam 7 tahap hukum acara pidana, yang berarti penyelidikan ini adalah mencari kebenaran begitu. Lalu kita langsung masuk saja ke dalam materi penyidikan. Lalu kita sekarang masuk dalam definisi penyidikan dalam KUHP. Jadi dalam KUHP itu diberikan definisi mengenai penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, gitu teman-teman. Lalu bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut dalam penyidikan itu ada 11 poin, teman-teman. Yang pertama itu ada ketentuan tentang alat-alat penyidik, yang kedua ada ketentuan tentang diketahui terjadinya delik, yang ketiga pemeriksaan di tempat kejadian, yang keempat pemanggilan tersangka atau terdakwa, yang kelima penahanan sementara, dan yang keenam penggeledahan, yang ketujuh pemeriksaan dan interogasi, yang kedelapan berita acara, yang mana itu termasuk dalam penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat. Lalu yang kesembilan itu ada penyitaan. Baik, kita kembali lagi dalam materi penggeledahan ya teman-teman. Jadi pada intinya mengenai penggeledahan ini, di dalam peraturan undang-undang itu disebutkan dan diatur dalam hal apa dan menurut cara bagaimana dan pejabat mana saja yang boleh melakukan pemasukan rumah atau penggeledahan. Dan menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana itu harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha untuk mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang. Jadi penggeledahan rumah itu hanya dapat dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dan itu juga disebutkan dalam pasal 33 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, teman-teman. Ini kita masih masuk dalam materi penyitaan ya teman-teman. Jadi dalam pelaksanaannya penyitaan itu diberikan pembatasan-pembatasan, antara lain keharusan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan, dan itu terdapat dalam pasal 38 ayat 1 KUHP. Dan dalam keadaan yang sangat perlu atau keadaan yang mendesak, bila mana penyidik ini harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu untuk melakukan penyitaan, maksudnya tidak sempat untuk mendapatkan surat izin begitu ya, itu penyidik dapat melakukan penyitaan, teman-teman. Akan tetapi dengan ketentuan hanya dapat menyita atas benda bergerak, dan untuk itu wajib untuk segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuan. Jadi sekian pemaparan materi untuk materi penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan. Terima kasih untuk semua orang yang telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri video ini, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya mungkin saja. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.